Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film adventure berjudul Toby Immortal. Film ini menceritakan tentang seorang pria modern yang dikirim ke dunia kultivator. Dan gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Sebelum lanjut, admin perlu ingatkan bahwa di film ini terdapat beberapa tingkatan kultivasi, mulai dari pembentukan fondasi, pembentukan inti, pembentukan jiwa baru, tahap jiwa baru, pembagian kesadaran, tahap penggabungan, demigod, dan true god. Dan tiap tingkatan terdiri dari 3 tahap, dasar, menengah, dan lanjutan. Dari sini paham? Jika paham, mari kita lanjut ceritanya. Cerita berawal dari seorang pria bernama Fuyan yang mengalami kecelakaan. Setelah dibawa ke rumah sakit, Fuyan dinyatakan tewas. Namun saat roh Fuyan keluar dari tubuhnya, ia bertemu seorang kultivator bernama Yan Huan dengan tingkat kultivasi tidak diketahui. Kemudian Yan Huan membawa Fuyan ke sebuah tempat. Di sana, Yan Huan memberitahukan agar Fuyan memilih dikirim ke dunia kultivator untuk menjadi immortal atau dikirim ke neraka. Dan singkat cerita, Fuyan pun memilih dikirim ke dunia kultivator. Kemudian, Yan Huan memberikan kekuatannya agar Fuyan bisa belajar kultivasi. Setelah menerima kekuatan, Fuyan berada di ranah pembentukan fondasi. Namun karena suatu hal, Yan Huan terlihat buru-buru dengan memberikan sebuah kantong Doraemon. Di dalam kantong tersebut, terdapat barang Yan Huan yang bisa membantu Fuyan meningkatkan tingkat kultivasinya. Kemudian dengan sebuah farmasi teleportasi, Yan Huan mengirim Fuyan ke tempat random di dunia kultivator. 虽然你已经死了，是自己下地狱。 Setelah diteleportasi, Fuyan tiba di sebuah kebun. Ia segera menyusuri kebun tersebut, namun Fuyan terperosok ke dalam lubang dan tiba di sebuah goa. Di tempat tersebut, Fuyan bertemu sebuah kesadaran kakek tua dengan ranah kultivasi tidak diketahui. Kakek itu menjelaskan bahwa ia dulunya seorang kultivator hebat, namun ia gagal melewati bencana saat menerobos ke tingkat selanjutnya yang membuat tubuh kakek tersebut hancur dan hanya tersisa kesadarannya saja. Rupa-rupanya, tujuan kakek itu ingin meminta bantuan Fuyan untuk membentuk kembali jiwanya dengan bayaran sebuah benda pusaka yang mampu meningkatkan kultivasi Fuyan. Namun saat Fuyan ingin mengambil benda pusaka itu yang ditujukan oleh si kakek, tiba-tiba kakek tersebut masuk ke tubuh Fuyan dan ingin mengambil alih tubuhnya. Di tengah pertarungan antara Fuyan dan si kakek, sebuah malapetaka muncul yang menandakan seorang menaikkan ranah kultivasinya. Dan malapetaka tersebut terlihat oleh seorang kultivator. Sementara itu, Fuyan memiliki tubuh unik dan pada akhirnya Fuyan mampu menyerap kesadaran kakek tersebut. Setelah menyerap kesadaran si kakek, Fuyan naik tingkat menjadi pembentukan inti tahap lanjut. Beberapa saat kemudian, Fuyan menemukan sebuah kotak peninggalan si kakek sebelumnya. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah liontin gio dan sebuah pedang pusaka. Tiba-tiba pedang pusaka mempunyai kesadaran, akan tetapi dengan kekuatan Fuyan, pedang itu bisa dikendalikan dan berubah menjadi roh pedang dengan wujud seorang wanita montok, bininya Kuple. Roh pedang itu diberi nama Ji Hyun dan mereka berdua keluar dari goa tersebut. Di tengah perjalanan, Fuyan sempat menanyakan tentang liontin gio yang ditemukan sebelumnya. Rupa-rupanya, liontin tersebut mampu menyembunyikan tingkat kultivasi, sehingga Ji Hyun hanya merasakan Fuyan sebagai seorang manusia biasa saat memakai liontin tersebut. Tak lama berselang, Ji Hyun merasakan kehadiran kultivator yang sedang mendekat.
Rupa-rupanya kultivator itu bernama Akin yang berada di tingkat pembentukan inti tahap menengah. Awalnya tujuan Akin hanya untuk melihat siapa yang sedang menerobos. Namun saat melihat Ji-hyun yang merupakan roh pedang, niat Akin berubah untuk merebut roh pedang tersebut. Sedangkan Fuyan yang baru saja mendapatkan cewek, spek Ryuka Miki, menolak menyerahkannya. Pertarungan pun terjadi antara Fuyan dan Akin. Akin melancarkan serangannya, mulai dari bola api, hujan meteor, hingga tinju api. Namun serangan Akin masih bisa ditahan Fuyan. Pada harinya, Ji-hyun ikut bergabung dalam pertarungan tersebut. Setelah pertarungan sengit, Ji-hyun dan Fuyan berhasil mengalahkan Akin. Akan tetapi karena menahan serangan Akin, membuat Fuyan terluka. Melihat adanya kesempatan, Akin mencoba menyerang Fuyan, namun Ji-hyun tidak tinggal diam dengan membunuh Akin. Setelah pertarungan usai, Ji-hyun masuk ke dalam kantong penyimpanan. Sedang di tempat lain, Master Akin merasakan bahwa muridnya telah tewas. Saat Fuyan tersadar, ia sudah terbangun di sebuah rumah milik Wang Iliang yang merupakan seorang manusia biasa. Tak lama teman Wang datang dan mengatakan bahwa Sakte Pedang sedang mengadakan ujian penerima murid baru. Singkat cerita, Fuyan tertarik untuk mengikuti ujian tersebut dan mereka bertiga pergi ke tempat ujian diadakan. Di tempat ujian, para orang biasa berkumpul dan berharap mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang kultivator. Sesaat kemudian, suara mentor terdengar dan memberikan penjelasan mengenai ujian pertama, yaitu memanjat gunung. Ujian pertama pun dimulai. Dengan menaiki ribuan anak tangga, para peserta mulai kelelahan. Sedangkan Fuyan yang sudah menjadi kultivator dengan mudah menaiki anak tangga tersebut. Di tengah ujian, Fuyan mencoba memanggil Ji-hyun, namun tidak ada respon. Sampai pada harinya, Fuyan, Wang Liang, dan temannya berhasil lolos di ujian pertama. Di ujian kedua, sang mentor memberitahukan bahwa para peserta dipersilakan membentuk sebuah tim dengan 3-5 orang. Dan tugas tim tersebut mendapat inti monster level 1. Kemudian sang mentor memberikan sebuah giok teleportasi ke masing-masing peserta. Tim yang berhasil mendapat inti monster atau dalam bahaya diperbolehkan menekan giok dan menteleportasen ke puncak gunung. 哎呀，我这腿呀！时辰到，这是传送玉符，进行第二项后开始。要不咱们再找2个人一起走吧？ Setelah penjelasan usai, para peserta memulai ujian kedua. Sesaat setelah ujian dimulai, tim Fuyan bertemu tim lain yang sedang memburu monster level 1, yaitu kodok bengkong. Tim tersebut dengan mudah mengalahkan kodok tersebut. Fuyan yang melihat tim lain membunuh monster dengan mudah merasa percaya diri. Kemudian tim Fuyan melanjutkan perjalanan dan bertemu kembali dengan tim yang sedang melawan monster level 2, yaitu laba-laba ireng. Di tim tersebut terdapat seorang kultivator dengan senjata pusaka yang membuat tim tersebut berhasil mendapatkan inti monster level 2. Sementara itu, tim Fuyan kesulitan menemukan monster untuk diburu. Mereka pun memutuskan untuk ngaso di tepi danau. Namun air danau yang tenang tiba-tiba gemericik, dan tak lama seekor monster level 3 bebek lamongan muncul. 咱们是不是走错方向了？ Rupa-rupanya, Chow Tian yang berada di ranah pembentukan inti tahap menengah juga mengejar monster tersebut. Tak lama, satu lagi bebek lamongan kembali muncul. Sementara itu, teman Wang Liang memutuskan untuk mundur dari kompetisi setelah melihat kedua monster tersebut. Sedangkan Fuyan dan Chow Tian masing-masing melawan kedua monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster level 3, Fuyan berhasil mendapatkan inti monster di dalam tubuh monster tersebut. Namun monster yang dibunuh Chow Tian tidak terdapat inti monster. Karena hal itu, Fuyan pun ingin berbagi inti monster. Akan tetapi, Chow Tian menolak dan lebih memilih mencari monster lain. Setelah mendapat inti monster, Fuyan dan Wang Liang kembali berkumpul di puncak gunung. Tak lama, seorang senior bernama Zhao Bin dengan ranah kultivasi pembentukan inti tahap lanjutan.
Zhao Bin memerintahkan juniornya untuk mengumpulkan hasil para tim peserta. Setelah inti monster terkumpul, Zhao Bin terkejut karena di matanya Fu Yan hanya tingkat pembentukan fondasi namun mampu membunuh monster level 3. Sedangkan Fu Yan mencoba beralasan bahwa monster itu berhasil dibunuh berkat bantuan Chou Tin yang berada di tingkat pembentukan inti. 居然是3级妖兽的兽核， 刚才那个红衣男孩也帮了我们。 都围在巨灵中期。你 Setelah dinyatakan lolos, Fu Yan, Wang Liang, dan Chou Tin dipanggil oleh salah satu master karena berhasil mendapatkan inti monster level 3. Sesaat kemudian, mereka bertiga bertemu Master Woody yang berada di ranah pembentukan jiwa baru tahap dasar. Kemudian, Woody menyuruh Fu Yan dan Chou Tian untuk mengikutinya. Sedangkan Wang Liang akan dikirim ke pavilion murid luar karena Wang Liang hanya manusia biasa. Namun, Fu Yan merasa keberatan dan ingin mengajak Wang Liang ikut belajar bersamanya. Sedangkan Master Woody setuju mengikuti keinginan Fu Yan. 这卧虎藏龙啊，就拜在我的门下。5大修仙门派之首。什么呀？我们一起上山的，为什么分开？自会有人知会你们，到新生阁去吧。 Di malam harinya, Fu Yan mencoba memanggil Ji Yun, namun masih tidak ada respon. Fu Yan juga mencoba mencari cara untuk kembali ke bumi. 黑衣人，之前，我什么时候才能回地球？ Beberapa hari kemudian, Zhao Bin beserta gengnya mulai memalak Wang Liang karena seorang manusia biasa yang beruntung menjadi murid. Fu Yan yang kebetulan melihat hal tersebut segera menolongnya. Perdebatan sempat terjadi di antara keduanya sampai akhirnya pertarungan terjadi antara Fu Yan dengan Zhao Bin. 我今天就管了，怎么着？我找的是他，跟你没关系。 Namun, sebelum pertarungan berlanjut, seorang murid senior bernama Lu Yao, ranah pembentukan inti tahap lanjut, menghentikan pertarungan tersebut. Setelah kejadian itu, Zhao Bin memberikan surat tantangan ke Fu Yan. Sementara Fu Yan dengan senang hati menerima tantangan itu. 不，挑战书是吧？傅岩兄弟，不好了，出大事了，找他去呗。傅岩兄弟，王亮那小子肯定不敢来。 Beberapa saat kemudian, Fu Yan tiba di arena pertarungan di mana semua murid sudah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sesaat setelah pertarungan dimulai, Fu Yan dengan mudah mengalahkan Zhao Bin. Setelah kemenangan Fu Yan, ia memerintahkan Zhao Bin untuk tidak lagi mengganggu Wang Liang karena manusia biasa. Sementara itu, Wang Liang merasa takjub dengan kehebatan Fu Yan. Tiba-tiba, kantong penyimpanan mendapat respon dari Ji Yun yang membuat Fu Yan langsung pergi meninggalkan Wang Liang. Di sebuah tempat yang sepi, akhirnya Ji Yun bangkit kembali menjadi wanita cantik. Bini, kuplek, jangan diambil. Kuplek. Rupa-rupanya Ji Yun kembali ke bentuk pedang setelah pertarungan terakhir melawan Akin untuk memulihkan diri. Ji Yun juga menjelaskan bahwa Liontin tersebut mempunyai sebuah tempat rahasia dengan aura yang melimpah dan membuat Ji Yun pulih dengan cepat. Di tengah mereka mendongeng, Lu Yao tiba-tiba muncul. Lu Yao yang sering terlambat tersebut guna melatih kultivasinya, namun harinya Lu Yao banyak pikiran yang membuat Lu Yao terlambat dalam kultivasi, termasuk tentang pertarungan 5 sakte besar. Di pertarungan 5 sakte besar, 10 pemenang teratas dari setiap sakte akan dikirim ke medan perang kuno untuk berlatih. Di tempat tersebut juga dapat banyak benda pusaka yang membuat semua peserta berlomba-lomba memenangkan pertarungan tersebut. 巨灵7大圆满的境界了。所有人都在议论5大门派的比试啊！你那么轻易的就打败了招你聘，随便正着，你怎么在这儿？ 咱们赶紧回去吧。 Saat Lu Yao dan Fu Yan hendak kembali ke sakte, ia melihat seorang murid senior mengantarkan sebuah pesan misterius. 他来这儿干嘛？ Di keesokan paginya, Fu Yan kembali memanggil Ji Yun guna menanyakan tentang medan perang kuno. Kemudian Ji Yun menjelaskan bahwa medan perang kuno merupakan perang besar antara alam iblis dan alam manusia.
Perang itu terjadi selama 7 hari 7 malam dan menelan banyak korban. Karena perang besar itu, alam langit ikut campur dengan mengirim seorang utusan di ranah Trugot untuk menghentikan peperangan. Dan pada harinya utusan tersebut berhasil menghentikan perang tersebut. Selama perang berlangsung, banyak senjata pusaka berjatuhan yang membuat sang utusan menyegel tempat itu untuk mencegah perang kembali terjadi karena ketamakan. Sementara itu, Fuyan yang mendengar kehebatan sang utusan berharap bisa bertemu dengannya dan membantu Fuyan kembali ke bumi. Sesaat kemudian, Fuyan memutuskan mencoba ruang yang berada di dalam liontin yang diciptakan oleh Ji-hyun sebelumnya. Dengan pergi ke sebuah goa, Fuyan mengarahkan kekuatannya ke arah liontin dan tiba di sebuah tempat misterius. Di tempat itu, Fuyan bertemu seekor naga dan naga itu mencoba berkenalan dengan Fuyan. Setelah memastikan bahwa Fuyan merupakan orang terpilih, tiba-tiba naga itu masuk ke dalam tubuh Fuyan. Setelah naga itu menyatu dengan Fuyan, ia kembali ke goa. Fuyan masih bingung apa yang terjadi pada dirinya sampai pada harinya saat Ji-hyun bertemu Fuyan, tiba-tiba Ji-hyun bersujud karena suatu hal yang berada di tubuh Fuyan. Rupa-rupanya, setelah menyatu dengan naga, ranah kultivasi Fuyan naik 2 tingkat dari pembentukan inti ke ranah jiwa baru tingkat dasar. Setelah menjelaskan hal yang terjadi di ruang liontin kepada Ji-hyun, Fuyan kembali ke kamarnya. Akan tetapi tiba-tiba Wang Liang datang dan memberitahukan bahwa seorang kultivator bernama Orang Tua kesepian yang membuat keributan di sakte. Kultivator itu sedang mencari pembunuh muridnya dan para tetua sakte sedang menenangkan kultivator itu. Mendengar hal itu, Fuyan pun segera ke tempat kejadian. Di sana seorang kultivator ranah jiwa baru tahap lanjutan terus mencari jejak aura yang membunuh muridnya. Kultivator itu akan menghancurkan sakte pedang. Saat Fuyan tiba, kultivator itu merasakan jejak aura yang membunuh muridnya berasal dari Fuyan. Rupa-rupanya, murid dari kultivator tersebut adalah Akin yang sempat dibunuh Fuyan dan Ji-hyun. Kemudian kultivator itu segera menyerang Fuyan, namun Fuyan berhasil menghindar dari serangan tersebut. Setelah perbincangan singkat, akhirnya Fuyan mengetahui alasan kultivator menyerang dirinya. Fuyan mencoba menjelaskan bahwa Akin dulunya yang mencari perkara karena ingin merebut barangnya. Namun kultivator tersebut tak peduli dan ingin mengambil nyawa Fuyan. Di tengah pertarungan, kultivator tersebut merasa bahwa Fuyan sedang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kemudian kultivator itu mulai serius menyerang Fuyan. Sementara itu, Fuyan yang merasa terdesak akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Dengan mengubah aura menjadi pedang, Fuyan mulai melakukan perlawanan. Pertarungan kembali berlanjut. Kemudian sang kultivator mengeluarkan jurus kuno dan mengenai Fuyan. Sesaat setelah serangan usai, Fuyan berhasil selamat dan berubah menjadi seekor. Seekor apa, Plek? Kuplek. Pertarungan kembali berlanjut dan pada harinya dimenangkan oleh Fuyan. Sementara kultivator yang terluka berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian setelah pertarungan usai, para tetua sakte mulai mengadakan rapat tentang Fuyan. Dalam rapat tersebut, beberapa tetua kagum dengan kultivasi Fuyan. Namun beberapa tetua juga tidak suka kehadiran Fuyan karena menyinggung kultivator hebat yang nantinya akan mendatangkan bencana. Akhirnya, para tetua memutuskan mengirim ke medan perang untuk mendapatkan sebuah pedang pusaka apakah Fuyan layak dilindungi oleh sakte. Kemudian, tetua sakte pertama bernama Sun Bin mengunjungi Fuyan. Ia memberitahukan bahwa Fuyan akan dikirim ke medan kuno tanpa bertarung di kompetisi. Namun Fu mendapatkan misi rahasia untuk mendapat sebuah pedang es piton yang dibutuhkan sakte. Sedangkan Fuyan yang mengetahui bahwa dirinya sedang dimanfaatkan, namun ia tidak mempunyai pilihan lain, dan pada akhirnya Fuyan setuju untuk dikirim ke medan perang kuno.
谢村长的观点啊。我宣布， Akhirnya, hari ke medan perang kuno pun telah tiba. Dengan beberapa perwakilan murid terpilih, Sakte Pedang siap memasuki medan perang kuno. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film To Be Immortal. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.